Oke, hari ini kita ngobrol lagi di Kongsi Kongko bareng SMSI. Nah, Kongsi hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu pelaku industri clothing di Bandar Lampung yang sudah cukup pengalaman lah. Kita langsung ketemu sama CEO-nya nih, Bang Agung. Yap. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Bang hari ini, Bang? Ya, hari ini sedikit syahdu lah ya cuacanya ya. Agak-agak mendung. Lagi banyak sibuknya, Bang? Alhamdulillah Senang-senang. di 2026 ini mulai ada tanda-tanda lah omset awal tahun itu mulai titik cerah lah begitu. Oke, jadi Bang Agung ini apa kita nyebutnya CEO Bang ya kalau sekarang ini ya. Iya CEO bisa. CEO-nya Terus Sakai, Bang. Sakai benar. Bang bisa jelasin dulu Bang sedikit tentang Sakai. Sakai ini apa sih? Sakai itu sendiri sebenarnya gue tuh ngambil dari Sakai Sambayan. Oh, Nah, yang kan Lampung. Lampung sendiri kan Sakai Sambayan itu kan yang artinya gotong royong tuh. Nah, terus gue lihat, wih Sakai ini keren juga nih kan. Namanya itu tegas, Lampung banget. Dan enak tuh. juga kan diucapin. Enak juga penyebutannya. Pas bener tuh. Udah berapa lama Bang bisnisnya Bang? Kalau ngerintis itu di awal tahun 2017 Bang. Oh 2017. Nah sebelum kita lanjut situ Bang, saya jelasin dulu Bang. Apa ya? Aktivitas Sakai sendiri apa nih Bang bisnisnya? Kegiatannya apa aja? Gitu. Sakai itu sebenarnya usaha masuk kategorinya dia industri kreatif yang bergerak di bidang konveksi. Lebih tepatnya di sablon. Gitu kan. Jadi kita ya penyedia jasa sablon gitu. Iya, Tapi selain jasa sablon kita ada brand sendiri juga Bang ya? Brand sendiri juga kita. Nah bisa lanjut tuh Bang, dari awal 2017 tuh kok bisa kita memilih bisnis sablon? Sebenarnya dibilang pilihan, ya pilihan terakhir sih Bang ini Bang. Pilihan terakhir, tapi malah lanjut Bang ya. Bener-bener pilihan terakhir, pokoknya perjalanan yang dari A, B, C, terus mentoknya di sablon, ya sudah nggak ada pilihan lain kan. Mau nggak mau kita harus fokus di sini. Tapi memang punya basic di sablon? Nggak ada. Nah, bisa dapat pilihan sablon gimana jadi Bang? Ya lebih ke, ya balik lagi tadi kan, pilihan terakhir nggak ada pilihan terakhir kan. Atau punya pengalaman, punya minatnya datang dari mana sih Bang? Sebenarnya minatnya dulu itu kan emang hobi passion kita. Oh iya. Gitu kan, hobi passion. Senang belanja di distro, udah kayak gitu. Gitu kan. Nah kita ini penasaran dan, keren amat nih ya baju ini ya. Ini proses produksinya di mana sih, gimana sih, gitu. Awal mulanya dari situ. Tapi atau sempet nyari-nyari lihat-lihat produksi di tempat lain dulu? Kalau penasaran tadi itu? Ya penasaran gitu, kan sering ngeliat kan yang kita jadiin apa? Kiblatnya lah ya bahasanya kan. Ini vendor nih kan garapin brand metal gini kan. Nah, bener-bener band-band metal model kayak gitu. Nah, itulah yang bikin kita termotivasi kan. Wah, keren juga nih. Gitu. Baru mulai dari situ. Mulainya kayak mana tuh Bang kita? Kita langsung beli alat atau belajarnya dari mana? Mulainya itu ya udah mentok, kita nggak ada pilihan kan. Dan perut itu emang harus diisi kan, nagih kan, dia minta kan, ya sudah kan, mulai kan ngolah tinta kan, desain ngegambar gitu. Berarti otodidak memang belajar pertama? Lebih ke otodidak. Alat juga otodidak di awal? Kalau alat kita ya paling ada yang alat yang apa kita harus beli, tapi kalau sisanya itu ya pinjam dari teman kan, pinjam, ini pinjam screen sih gitu. Pinjem apa namanya rakalnya gitu kan, sampai ke PC gue itu ada hitungannya, itu ada 1, 2, 3, ada 3 korban PC 2 sama laptop 1 punya kawan buat dipinjem dan jebol. Jebol itu Bang, beneran beneran jebol tuh kan.
Gara-gara buat desainnya ya. Buat ngedesain kan, kita maksain, kita butuh alat, Ya. dan kawan itu ada alat ditawarin kan, dan dipakai aja. Nah kita nggak mikir ini spek ini mampu nggak nih Oh, buat iya, ngedesain kan, kita paksain kan, ngelak jebol. Ganti ya itu. Ya kan, karena kawan itu tadi kan, kita nggak minjem tapi ditawarin. Jadi memang ada teman juga yang salah satu apa namanya, berdirinya Sakai sampai detik ini itu banyak teman-teman yang apa yang nggak kita apa ikut bantu support lah sampai detik ini. Tapi awalnya tuh Bang, kita kan, nah kalau sekarang kan kita ada brand sendiri, ada produk sendiri lah ya, brand baju merek Sakai gitu. Yeah. Nah kalau awal-awal itu kayak mana tuh? Apa kita langsung punya langsung nentuin brand gitu, brand baju Sakai, atau memang produksi-produksi aja atau pesanan-pesanan gitu, buat yang punya orang? Jadi awalnya itu tahun pertama kita ngerintis, buka sablon. Nah, mulai nih ada beberapa clothing yang masuk. Oh. Nah, mulai brand-brand clothing lokal yang masuk, mereka ngelihat, oh sablon nih. Nah, sedangkan kita juga ini update lah ya. Nanti kan trennya sekarang yang plastisol, terus juga yang apa namanya, proses sablonnya itu spot color, model-model kayak gitu. Nah, kita berani ngambil tantangan itu. Nah, terus mulailah muncul kepercayaan vendor-vendor tuh, maksudnya kan clothing lokal nih kan, nyoba masukin kita, gitu awalnya. Itu mereka tahu dari mana? Dari jejaring perkawanan komunitas? Ya, dari mulut-mulut. Kalau misalkan clothing gitu, dari mulut-mulut. Tapi berarti emang awalnya ya bikin sendiri aja Bang ya? Buat awal itu Bang, untuk dijual langsung atau Enggak. dititip-titip? Awalnya kan emang kita ngelihat target pasarnya, sablon ini kan media promosi Bang ya. Media promosi untuk tahun sekarang ini, kaos adalah salah satu media promosi yang utama. Di beberapa tahun yang lalu mungkin kayak flyer, terus banner atau apa segala macam itu mereka banyak nih untuk promosinya ke sana. Nah, tapi kalau sekarang kayak kita promosi handphone terbaru nih, atau kita punya toko yang kita branding adalah kaos kan, nama toko kita kan, atau mungkin nama apa sih ya, pokoknya untuk media promosi deh, media promosi berjalan. Iya benar. Itu di kaos. Iya, efektif juga sih. Gitu, Kan efektifnya bergerak di situ. gitu ya. Termasuk salah satunya adalah apa ya, media untuk aspirasi. Kayak kita satu untuk penolakan terhadap perekonomian kan, pemerintahan atau segala macam, terus juga media dakwah pun juga bisa. Sekarang orang kalau protes bikin kaos. Nah, gitu. Banyak akhirnya kayak gitu dia orang. Oh, gitu. Berarti mulai dari 2017 itu Bang. 2017. Nah, mulai dapat apa? Kawan-kawan clothing lokal masuk itu 2017 itu juga. Jadi kita orang ini kan ya senang begaul kan, terus juga ada keramaian kita orang senang nimbrung. Nah, apalagi di 2017-18 itu jackpot kan sudah mulai masuk nih ke Lampung. Nah, peluang itulah yang kita orang ambil kan. Nah, kita orang berani ngambil, wah coba deh tes apa namanya, tes ini kita nyiptain barang kan, kita nyiptain brand, kira-kira bisa nggak nih bersaing sama brand-brand yang dari luar tuh. Nah, kita bikin lah brand jackpot. Nah, itu belum muncul Sakai itu Bang. Oh, belum itu. Belum muncul Sakai. Kapan Bang mulainya Bang kita punya produk sendiri? Nah, Sakai muncul itu di tahun berapa ya? 2018 apa 19? Pokoknya barengan sama Transmart Bang. Oh, bareng sama Transmart. Kenapa bareng sama Transmart? Jadi, nah ini kita tarik ke belakang. Si Sakai sendiri ini kan apa namanya, domisilinya di Bandar Lampung. Ya. Nah, gue coba untuk promosiin vendor ini ke dinas kota ya, kota Bandar Lampung. Ya.
dinas perindustrian, terus dinas koperasi, dinas pariwisata, terus ada dinas naker tenaga kerja. Kan gua sebar nih promosi kan, dengan harapan ketika mereka ada pengadaan harinya ke kita. Nah, pas kebetulan di Transmart mau buka di Lampung. Nah, mereka itu ngasih space untuk UMKM. Nah, kita diminta lah kan bikinlah brand lokal yang temanya itu tentang budaya Lampung. Nah, situ kan muncullah baru nama Sakai. Baru muncul nama Sakai itu. Oh, berarti sebelumnya nggak punya nama ya? Nggak ada nama, Bang? Sebelumnya kita namanya Imperfect. Imperfect itu untuk apa? Target pasarnya universal. Kalau Sakai kan dia ke apa namanya? Ke etnik lah ya. Kalau Sakainya ke etnik. Budaya Lampung. Jadi ya usianya dia sama kayak Transmart. Launchingnya Transmart, launchingnya Sakai juga. 8 tahun lah, Bang ya. Kurang lebih segitu, Bang. Kan 8 tahun itu kan kalau untuk bisnis sudah lumayan merasakan lah ya perjalanannya. Yang mana nih, Bang, tantangannya? Bakal sempet kayak kan kalau fashion ini kan ya ada tren-trennya, ada waktunya naik, ada waktunya turun. Nah, kayak mana, Bang, kita ngelihatnya itu? Apa pernah nggak ngerasain lagi rame-ramenya distro gitu kan? Kayak mana tuh, Bang, awal? Jadi analisa pasar itu terus gue gali ya, Bang ya. Di satu sisi gue coba amatin dari sablon dulu deh. Kan dari sablon itu kan kita mikirnya ada namanya musim-musiman ya. Kebanyakan kalau sablon tuh rame-ramenya musim tahun ajaran baru. Gitu kan, atau mungkin di akhir tahun ketika mereka ada event-event gathering atau apa segala macam lah seperti itu kan. Itu satu gue ngeliat kan. Nah, makanya muncul kita bikin produk. Gua coba kita nggak mau ngikutin arus, tapi artinya kan kita yang nyiptain pasar. Benar-benar. Gitu. Kita ciptain pasar. Nah, pasarnya jackpot kan, tadinya kan pasar tren yang pokoknya nih tahun ini lagi ramenya apa nih trennya. Nah, itu coba kita masukin. Nah, tapi untuk si Sakai sendiri itu beda lagi, Bang, konsepnya. Konsepnya adalah beberapa tahun terakhir kan Lampung sudah mulai naik nih pariwisatanya. Iya, benar. Nah, disitulah gua ngambil peluang kan. Oh iya ya, Lampung ini belum ada nih produk yang mewakili apa ya, produk etiknya Lampung yang asli orang Lampung punya. Kalau kayak Jogja kan ada Dagadu nih ya, kita sebut ya, sebut merek ya kan, yang udah familiar kan. Terus kalau kayak di Bali ada Jogger kan, itu yang udah familiar kan. Nah, gue pengennya tuh ini Lampung ketika orang dari Palembang, Jakarta atau pokoknya luar dari Lampung datang, mereka dengan bangga, ini kaos Lampung Sakai. Nyari kaos ya, kaos Sakai gitu kan. Iya, karena kita kalau Jogja kan nyari apa oleh-oleh yang bagus ya kaos Dagadu gitu. Benar. Kalau enggak ya kalau banyak yang murah-murah. Kalau orang nyari yang bagus langsung terbesit tuh pikirannya kaos Dagadu. Jadi kita harapannya targetnya itulah, Bang, yang jadi apa itu ya, identitas lah, Bang ya. Jadi identitas Lampung. Jadi kalau orang ke Lampung nyari oleh-oleh kaos Sakai gitu. Sakai, benar. Nah, kalau di industri clothing atau sablon sendiri, Bang, apa nih yang jadi tantangan bisnis? Sebenarnya kalau tantangan bisnis, Bang, sambil minum, Bang. Bang. Kalau tantangan bisnis di semua sektor usaha pastinya ada tantangan bisnis. Ya. Tapi kalau khususnya di bisnis clothing, bisnis sablon yang ada kaitannya dengan tekstil, Lampung khususnya Sumatera itu emang ada jarak lah ya yang sehingganya ngebuat perbedaan harga gitu kan. Nah, itu salah satu permasalahan juga sih ya. Nah, makanya tingkat kepercayaan orang khususnya Lampung lah kan, kita target pasien di Lampung sendiri masih ngebandingin di Jawa. Gitu. Nah, sedangkan untuk pusat tekstil dari pabrik terus juga distributornya pun
kebanyakan mereka di Jawa, Jawa iya. kan. Di Nah, Lampung nggak ada ya? makanya Jawa harga itu jauh lebih murah. Itu karena satu dengan mudah mereka dapat. Iya, Nah, kalau misalkan kita akses dapat tuh. Salah satu tantangan sih, Bang. Jadi mau nggak mau ya harga kita udah pasti ada selisih lah Bang, Ada sama selisih Jawa ya. pastinya kan, selisih ongkos kirim lah maksudnya kan. Kadang-kadang itu yang jadi perbandingan Itu orang. jadi perbandingan. Tapi kan ini juga sih Bang, banyak nggak apa clothing daerah nih, clothing lokal yang ngambil di kita gitu. Kesini kan jadi kepercayaan sih lah ya. Jadi kepercayaan mereka itu kan seiring sejalannya waktu, ketika kita ngasih yang terbaik, nah mereka kan ngelihat kan tuh ternyata di Lampung mulai saling bersaing nih kualitas kan. Nah mereka mulai percaya kan. Nah artinya ada satu, kalau misalkan harga oke lah masih bisa ditoleransi buat di orang lah ya kan. Tapi ada satu lagi, mereka mudah dijangkau untuk clothing lokal ya. Vendornya di Lampung kan. Nah sedangkan mereka brand Lampung kan, artinya kan mereka dengan mudah mereka pantau. Oh ini prosesnya udah sampai mana nih? Apakah masih proses jahit? Apakah sudah proses sablon? Atau emang sudah proses finishing? Gitu. Artinya kan ketika hari ini selesai, ya hari ini bisa diambil sama orang. Itu salah satu kemudahan sih. Tapi berarti memang yang bikin cost yang paling besar itu memang cost ini Bang ya? Bahan ya? Bahan baku. Kalau dibandingin apa? Misalkan kalau sablon ada tinta, ada tintanya, ada alat, ada apa? Kaosnya. Emang kaos itu lah yang paling ya. Juga. Ya termasuk tinta juga Bang. Tinta kita kan ada grade A, B, C kan. Ya kalau misalkan kita mau yang kualitas, kita impor. Iya. Tapi kalau misalkan kita yang masih standar, ya balik lagi Jawa lagi kan mereka yang balik Jawa lagi. Yang mereka nyiptain kan. Wah, ada yang sampai impor juga. Ada sampai impor Bang. Impor. Apa itu Bang yang bedain kalau yang impor sama yang lokal? Dia ada formula sih Bang, formula yang apa? Sehingganya kalau misalkan kita di Lampung ini belum nyampe untuk apa? Formula itu tadi. Apa beda ini ya Bang? Terkait kulitnya, apa warnanya atau kualitasnya Bang? Dia apa namanya? Ketahanan si sablon itu sendiri di baju ya, lebih awet. Iya, lebih awet. Satu dia lebih lembut, terus juga dia ketahanannya dia lebih lama dia. Ya ada rupa ada harga. Iya sih. Nah itu kan jadi tantangan juga Bung, ada rupa ada harga kan. Kadang kan banyak orang yang nyari harga murah tapi pengennya yang bagus gitu kan. Itu mungkin nggak Bang kayak gitu? Apalagi kan banyak di marketplace tuh jual-jualnya gitu tuh, di apa keterangannya apa gitu bisa datang. Nah ini ya yang kita orang pelaku industri kreatif khususnya di yang coba untuk kita offline nih jatuh lah ya kan. Nah si konsumen ini mereka sudah teredukasi sama digital. Mereka teredukasi dengan digital. Salah satunya toko oren lah ya. Toko oren, toko hijau itu kan yang kadang kita sendiri tuh orang produksi nggak, ini di orang nih masuk akal. Hitungannya dasarnya dari mana sih? Kayak gitu kan. Harga jual cepet 3. Nah sedangkan kita mikir belanja bahan cepet 3, ya dapat apa? Belum kayak gitu kan. Polosan, kos apa cepet begitu. Kos singlet aja 50.000. Ya itu kan, artinya kita bingung juga lah ya. Ya jadi PR kita juga. Makanya ada beberapa apa namanya? Ya kayak salah satunya gua nih kan. Wah nih coba ngecek di keranjang konten gitu kan. Harga murah kan. Cuman kalau untuk foto produknya oke kan. Ketika nyampe wah beda sama cewek nih barang kan ya sesuai gitu kan, sesuai harga gitu kan. Ya itu yang udah pasti rumusnya Bang, ada ya. kualitas ada harga. Iya benar.
harus coba dulu. Nah kalau untuk permodalan bang, kita sempat sulitan atau yang mana bang di awal? Karena kan Ada kesulitan. kalau saya kalau apa modal alat sablon nggak murah lah bang pasti kan? Nggak murah. Iya makanya kesulitan kan? Kita kan masuk kategori UMKM ya, usaha kurang modal. Gitulah ya. Kita masuk UMKM usaha kurang modal kan. Gitu ya, alhamdulillah. Dari pemerintah kota sendiri pun juga mereka sampai ke sektor usaha sablon nih ya, yang mungkin dilihat orang usaha apa ini, ada potensi apa enggak gitu loh kan. Nyatanya ya gua alhamdulillah ada kontribusinya, dapat bantuan. Oh berarti pernah dapat bantuan permodalan dari pemerintah kota? Alhamdulillah kan ada waktu itu dari perindustrian, ada pertama dari dinas koperasi. Dari dinas koperasi itu kita dapat WP, wirausaha pemula. Nah itu bukan pinjaman, malah dana hibah, pure dana hibah. Kita 13 juta, 13 sampai 15 itu kan. Itu pure lah masuk ke rekening kita. Dana hibah dia nggak ada kewajiban mengembalikan. Cuman kita lapor, artinya kan progres usaha kita udah sampai sejauh mana. Gitu. Nah terus dinas perindustrian kita dapat bantuan hibah alat sablon kan. Sablon, nah gue dapat meja sablon. Gitu. Nah terus dari pariwisata juga kita produk kita dipromosiin sama mereka kan, ketika ada event apa segala macam. Oh ini produk Lampung kan, ini kita buka bazar di sini gitu kan. Ya secara nggak langsung kan kita difasilitasi kan untuk promosi itu. Itu terus dari perindustrian lagi mereka sharing ke kita nih, ini anak-anak sablon, UKM sablon apa ini yang dibutuhin. Nah kita butuh upgrade skill, kayak gitu kan. Nah kita yang bikin, kita yang ngajuin, ini programnya mau seperti apa kan. Ya udah kita bikin kelas bu, bikinlah kelas kan 3 hari waktu itu kita bikin kelas. Ya teman-teman sablon ya alhamdulillah sih. Kelas sablon. Kelas sablon kan. Nah bantuan itu berarti pengaruhnya ke produksi gimana? Kayak sebelum dapat, tadi kan dapat bantuan alat sablon tuh. Nah dari sebelumnya kita jumlah produksinya berpengaruh nggak sih sama jumlah produksi? Pengaruh sih bang. Sebelumnya kayak mana gitu bang? Kita pakai alatnya kayak mana? Kita kapasitas produksinya. Yang tadinya kita dalam 1 hari itu dengan keterbatasan alat kita mampu mengerjakan 50 piece gitu kan. Nah tapi dengan adanya bantuan alat dengan jumlah yang lebih besar, 1 hari kita bisa 100 biji, 100 piece gitu kan. Ada peningkatan juga gitu kan. Terus juga secara kualitas kita lebih stabil gitu loh untuk pengerjaannya. Gitu. Emang kalau sebelumnya mejanya berapa ini bang? Tadinya mejanya 6 biji bang. 6 Dan itu meja amatir banget. Bener-bener amatir banget, itu gila banget pokoknya. Itu modal dari awal dipakai itu. Awal dipakai itu bener-bener amatir banget, bener-bener skill yang dipakai itu kan. Kalau slip dikit jelek banget. Slip dikit pokoknya udah jam terbang aja ini kan. Jam terbang ini kan, wah ini kalau misalkan pemula ini ukurannya udah reject aja lah. Nah dapat bantuan itu dapat yang kapasitas berapa? Dapat bantuan itu kan kapasitas dia 1 lusin. 12 piece. Terus teknologi kan makin berkembang nih. Kan teman-teman di pelaku sablon juga kan terus berinovasi lah ya. Nah mereka nyiptain lah meja Thailand. Meja Thailand itu yang dirancang emang untuk pelaku pemula itu safety banget. Oh dalam pengerjaan ya? Dalam pengerjaan. Apa gitu. Bang? Memang ada berapa macam bang meja Thailand, meja? Yang jadul banget itu meja banting. Itu meja banting itu yang awal gue pakai. Nah terus mereka inovasi kan meja rel. Nah meja rel ya pokoknya dia sistemnya rel lah, sebutannya rel kan. Nah terus berinovasi lagi meja Thailand. Nah terus tapi ada lagi di atasnya lagi yang benar-benar sudah
safety banget lah. Oke. Itu akurasinya sekitar di 99% lah ya, akurasinya itu di rotary, Bang. Nah, itu rotary itu udah Mesin. ya pokoknya yang paling tinggi banget. Apa dia mesin, Bang? Enggak, dia tetap manual, tapi Manual. dia itu tingkat presisinya ya, Ya. hasil akhirnya itu benar-benar presisi banget untuk hasil. Presisi ininya, Bang ya. Apa? Posisi gambarnya gitu ya. Presisi ya, Oh. posisi gambarnya gitu loh kan. Untuk hasil cetak itu benar-benar presisi dia, nggak geser-geser. Nah, Bang lanjut. Ya. Tadi kan kita udah ngebahas apa aja tuh? Udah bantuan kan, tantangan permodalan, tantangan pasar. Nah, tapi Bang, gue penasaran juga nih masih ini soal pasar ya. Karena kan fashion ini kan dia bergeraknya cepat sih, Bang. Ya. Nah, kalau di Sakai sendiri ngakalinnya kayak mana tuh, Bang? Ngakalinnya ya kita juga harus melek juga, harus melek tren. Kan. Kita ngeliat, mantengin sosial media kan, ini apa ini gitu kan. Yang harus kita ikutin seperti apa. Update lah ya. Harus update juga gitu kan, nggak bisa kalau misalkan kita nggak update ya ketinggalan kita. Ketinggalan. Nah, kalau tantangan pasar, Bang, itu lagi yang bikin yang rame itu kan kayak yang sering diomongin itu soal produk lokal versus apa? Produk impor Cina kan? Kan produk impor Cina ini sebenarnya banyak di pasar kan. Terus sama thrift. Nah, kan sempet tuh rame di mana-mana kan. Apalagi yang terakhir kemarin sampai pembahasan oleh pemerintah pusat itu kan soal thrifting kan. Nah, pengaruh masih Bang sebenarnya tuh bisnis clothing sama ya antara tiga itu bisnis clothing, apa pakaian impor dari luar sama thrift. Kalau gua sih mikir sehat aja sih, Bang. Jadi ketika ada apa namanya yang tadi thrifting, terus juga produk impor masuk, itu emang jadi ancaman kita nih kan. Ini pelaku apa industri lokal ini gimana nih nasibnya, kayak gitu kan. Karena kita kalah kalau bersaing harga kan. Kalau misalkan gitu. Nah, tapi gua baliknya mikirnya, wah ini masa iya gua kalah sih sama barang second lah, thrifting kan. Masa iya gua kalah nih sama barang Cina kan. Nah, sedangkan target pasar gua orang lokal. Nah, artinya kan kita yang lebih tahu selera orang lokal nih kan seperti apa. Nah, emang ada kesulitannya adalah nyiptain trust-nya ke pasar juga ya, kan. Ya pada akhirnya kita harus benar-benar serius kan. Nyiptain produk ini harus benar-benar serius kan. Secara karya kita yang benar-benar total kan untuk karya kan. Terus secara kualitas di kaosnya pun juga emang harus benar-benar, ya masa ya gua kalah sih sama ini gitu kan. Nah, terus untuk thriftnya itu kan, thrifting kita jadi apa? Ya jadi pembelajaran kan buat studi banding kan. Oh ini barangnya kayak gini kan, putranya kayak gini ya. Oke juga nih. Nah, buat ATM kan, amati tiru modifikasi juga gitu. Rumus itu mah. Rumus gitu kan. Ya walaupun kadang ada apa ya? Ya kebijakan pemerintah pusat pun juga mereka ambil keputusan pasar bebas kan, nggak berpikir kan, ini nasib pelaku industri kreatif lokal gimana kan. Nah, kita jangan berpikir negatifnya, tapi mikir positif. Wah ini kita jangan sampai kalah dong, jangan kalah sama Cina, ulang kayak gitu kan. Harusnya malah merasa tertantang. Nah di situ kan buat motivasi kita, wah ini gua harus kalahin nih. Berarti kalau kita sendiri menghadapi itu karena kita produk lokal, nguatin identitas lokalnya itu, Bang ya. Nah percaya nggak, Bang? Jadi ada namanya kayak jersey deh. Ya. Nah kita mikir jersey atau gua sebut merek nih ya, kayak Adidas nih kan. Justru mereka ini made in Indonesia itu malah jadi bukan jadi inceran, tapi lebih ke resminya di orang kan, timnas di orang kan. Ya. Originalnya dipakai untuk official. Iya, Bang. Made in Indonesia artinya kan produk buatan Indonesia ini kan
punya kualitas Ini lebih bagus. gitu kan. Emang orang thrifting juga kalau sepatu banyaknya nyari made in Indonesia. Bener Bang, kualitasnya beda. Iya. Beda banget Aneh gitu kan. Emang beda kok kan. Jadi aneh juga tuh kan, kita nyari sepatu bekasnya impor dari luar tapi nyari yang made in Indonesia. Iya. Jadi ya sebenarnya ya produk lokal juga punya kualitas kan, Bang. Punya kualitas kan. Emang kita apa ya? Ya kadang gengsi sih ya. Iya, Misalkan orang-orang umumnya kan pada gengsi kan, mau pakai made in Indonesia kan. Tapi padahal ketika barang ini sudah dikirim keluar, impor lagi masuk ke Indonesia, mereka beli kan dengan bangganya di rebranding kan. Iya, benar. Padahal kalau mau dicari tahu, ya yang produksinya di Tangerang. Produk Tangerang juga. Kalau kita sendiri nih, Bang, kan kita punya brand clothing sendiri. Kalau kita jual kisaran berapa tuh, Bang? Kisarannya sih masih di 135 sampai 150. Oh. Gitu kan. Jangkau kalau itu, Bang, ya. Masih kejangkau lah. Kita ya karena kan kita mengambil apa ya? Tujuannya buat promosi aja kan. Atau kan kita mau ngambil yang apa namanya? Premiumnya belum saatnya. Paling ada kalanya nanti kita bikin limited edition gitu kan. Oh iya. Limited edition baru kita up harga itu. Nah kalau ini Bang, kadang kan ada kaos-kaos yang harganya ada yang sampai 1 juta lah, ada yang 500.000, ada yang sampai 2 juta, ya juta-jutaan lah. Apa tuh Bang yang bedain, Bang? Nah itu ya, balik lagi ada rupa ada harga. Satu. Terus kedua limited edition itu tadi kan, limited edition itu tadi kan, ketika si brand itu emang sudah benar-benar di posisi puncak, apapun itu yang mereka ciptain, orang sudah mikir wah ini apalagi dibikin lagi limited kan, ini cuman satu-satunya gitu kan, wah rebutan orang. Walaupun barang itu udah ada kan jeans tuh kan atau jaket, dia sobek-sobek kan limited edition kan, mulai kayak gitu kan. Padahal produk reject. Nah, termasuk kayak yang kaos yang harganya juta-jutaan apa segala macam, itu tadi kan mereka strategi pasarnya emang oke, kan? Tapi emang seiring waktu mereka ngebangun image-nya, brandnya itu tadi nggak singkat. Karena orang kadang beli produk juga kan bukan cuma beli produk Bang ya, beli apa? Strata sosial. Kayak aneh tadi. Iya, kalau pakai barang branded sama barang lokal kadang beda kan orangnya. Tapi walaupun kualitasnya sama gitu, tapi perasaan beda aja. Kalau pakai produk luar itu kayak tantang-tenteng gitu. Padahal sama aja. Bener. Ya Bang, apa nih Bang yang bedain kaos-kaos kualitas kaos yang murah, misalnya kan ada yang 100.000 3 gitu kan. Sementara kalau brand-brand lokal yang memang bagus ya, punya produk sendiri yang punya kualitas, itu kayak abang tadi kan dari 100 sampai 150 gitu. Bedanya di mana sih? Kalau yang kita bandingin cepet 3 itu udah jelas bedanya adalah jadi ada sih untuk mereka nurunin cost, jadi apa sih jenis bahan jenis bahan kainnya. Kalau yang umumnya di angka cepean, cepek ke atas itu mereka pakai yang katun combat. Katun combat itu yang 100% katun lah ya. 100% katun. Nah, kalau untuk yang cepet 3 dia lebih ke apa sih, PE model-model kayak gitu Bang. Yang campuran plastiknya lebih banyak. Katunnya itu ada, cuman nggak presentasinya lebih banyak polisternya, plastiknya yang lebih banyak. Campuran polister Bang. Polister. Nah yang dipakai itu bikin gerah, nggak nyerap keringat. Nah itu Bang, kan ada baju yang adem gitu kan nih, kayak yang gue pakai nih punya, saya kan punya Sakai nih Bang, adem nih makainya enak. Apa Bang medan kan ada yang ya kayak gini adem, terus ada yang kita pakai
gerah gitu. Mm-mm. Apa bang yang bedain? Ya itu yang ngebedain, jadi adem sama enggaknya itu kan, kulit ini kan ketika pakai katun Nah, dia nyerap keringat, terus juga secara otomatis dia dipakai adem. Nah itu satu kan ciri-ciri katun ya, dipakai udah adem pokoknya kalau katun. Nah kalau yang gerah itu dia polyester. Polyester itu kan awamnya plastik lah kan, ada campuran plastik kan. Ketika plastik dipakai ya gerah dia karena nggak nyerap keringat. Nah, kalau katun ada jenis-jenisnya nggak bang yang biasa dipakai di clothing? Banyak bang, Gitu. banyak banget. Ada yang paling sering dipakai atau yang apa ya? Yang nyaman lah, yang nyaman dipakai. Yang nyaman umumnya kalau untuk clothing itu cotton combat. Cotton combat juga ada macam jenisnya ya, ada yang 30, 30S. 30S itu kan gramasinya. Kodenya cotton combat 30S, 24. Nah, terus ada yang 20S, 16S, dia makin kecil angkanya dia makin tebel. Oh gitu ya. Nah, kalau 30S dia agak tipis kan, 24S agak tebel. Yang 20 sampai 16S dia lebih tebel lagi ya ininya. Nah, nggak cuma katun, ada katun juga ada katun bambu. Katun bambu lebih dingin lagi, Bang. Oh gitu. Kita tempelin begini ya, nggak kita pakai aja kan, tempelin gini dingin banget. Adem banget kan. Gitu ya. Pokoknya udah kayak di kebun bambu aja. Nah, terus ada lagi yang heavy wax. Nah, heavy wax itu dia tren-trennya luar sih, dia lebih kayak kalau dipakai itu udah kayak apa? Kayak hoodie, kayak jaket ya kan. Hangat gitu kan. Hangat tapi nggak panas. Hangat nggak panas kayak mana ya? Mana? Udah hangat nggak panas. Pokoknya ya oke lah pokoknya ini banget, gagah dipakainya kan. Pakainya cotton heavy. Nah bang, ini mungkin sebelum berakhir kita apa ya? Ada nggak bang tips? Ada tips buat teman-teman kongsi untuk beli baju. Kalau beli baju apa dulu yang dicek? Kalau beli baju yang dicek pertama size-nya dulu lah ya. Size-nya iya. Takutnya salah size kan nanti kan. Lo biasa pakai XL kan, nggak taunya dibeliin kan pakai M kan. Amuat. Harus tuker lagi kalau di mall kan. Pokoknya yang utama lo cek, lo pegang aja dulu kan, lo raba gini kan, atau lo tempel begini deh kan, kiranya tuh ini enak nih, halus nih. Ya mungkin sih itu salah satu kita untuk nyiriin ini barang ini katun apa bukan. Satu. Nah, terus ngelihat kualitas sablon. Kalau yang katun kayak mana sih bang? Halus ya? Kalau katun itu dia dipegang halus, terus juga kita sentuh gini kan, sentuh kan bagian-bagian kulit yang sini ya, kan dia kan agak sensitif nih. Kalau misalkan kita di sini ya beda tangan kan kasar. Kalau kapalan gitu kan. Nah kita sentuh kayak gini, kita gini kan, bandingin kayak gini adem ya kan. Itu kalau katun. Tuh. Terus gimana bang? Baru kita ngecek di hasil sablon gitu kan. Hasil sablon kita bisa tarik-tarik gini kan. Nah kalau misalkan si vendor itu oke kan, itu sablon itu kita tarik-tarik gini dia elastis ya bang, balik lagi gitu loh kan. Gitu kan, ini salah satu contohnya ya kan, kita ngeceknya gini kan. Tapi hati-hati juga lo narik kencang-kencang, ganti robek kan, masih di toko kan. Mau nggak mau harus beli. Benar. Hati-hati juga nariknya, ngeceknya. Jangan kekuatan. Apa lagi bang? Ya itu sih. Nah terus kalau original itu dia kan pasti ada ininya, aksesoris lah ya kan, label woven begini kan, aksesoris di label dalam sini. Terus juga biasanya dia ada keterangan cara perawatan si kaos ini. Oh gitu. Iya, biasanya udah ada informasi mesin cuci atau enggak gitu. Entah itu tulisannya apa kadang kan, cuman logo kecil, aja sih dia orang. Ya biasanya kan kasih logo kan, logo setrika atau mungkin dia logo apa? Mesin cuci. Itu aja sih. Kalau di online bang, kan orang kalau di online nggak bisa tuh ngecek. Nah apa itu nih? Bang, online itu keterangan apa yang harus minimal kan keterangannya dulu nih kita tahu kan.
review deh bang. Oh, review. Udah review itu tadi kan, review. Kalau review kayaknya semakin banyak review itu kayaknya kecil kemungkinan kita mau dibohongin. Berarti review di kolom komentar itu. Walaupun ada ya, ada si seller itu mereka coba untuk nge-review sendiri apa? Pakai bot. Kamu udah kayak gitu kan. Review oke bintang, tapi cek dulu kan semuanya kan. Ada nggak ini yang komplain? Tapi kalau di keterangan minimal bahan katun tadi itu bang ya, kalau mau bagus ya. Kalau polyester udah pasti panas tuh ya. Udah pasti panas kan. Sama ini mungkin bang, harga ya. Kalau di online ya. Harga itu tadi. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang kan. Pokoknya patut dicurigai nih kan, ini harga murah, ini barangnya dapat dari mana ini kan. Apa dapat minta apa barangnya? Dapat nemu dijual. Nemu apa kan. Oke bang. Tuh. Terima kasih waktunya hari ini. Siap, sudah diterima di Sakai Production. Siap. Teman-teman kalau ada yang mau bikin baju juga bisa, mau beli juga ada. Bisa minta tolong desainnya juga bang ya? Bisa free design kita. Tuh, free design. Oke, cukup segitu dulu dari kongsi hari ini. Kita berjumpa lagi di kongsi selanjutnya. Thank you.